Ya sebetulnya hari jadi pernikahannya tuh tanggal 7 bulan 7 masih belum. Masih ada beberapa hari lagi. Tapi kemarin tuh tiba-tiba gue juga nggak tahu apa-apa ya itu dipersiapkan kejutan itu motor yang minta kejutannya itu adalah istri aku Dela. Motor penggerak itu manajer aku Awan. Sama tim seluruh tim di The Hakim itu jadi karyawan semua itu semuanya keep silent bikin sesuatu kejutan banget dan sebetulnya gue tuh heran juga ya. Jadi kan gue pulang jemput ke Bobule. Ada apa tuh gue bilang itu di pendopo ada acara apa? Syuting kali ya ya udahlah gitu ya kan aku juga emang banyak kegiatan kan selalu ada kegiatan syuting klip atau apa ya udah. Nah tiba-tiba aku di didandanin pakai baju baju pas aku dulu pengantin terus ditutup matanya dan lain sebagainya terus ya udah intinya sih pokoknya semua teman-teman aku tuh datang teman SMA datang kemudian kru iya terus teman-teman produser gue di beberapa acara juga datang juga. Tiba-tiba istri aku ngasih kejutannya adalah liburan ke Afrika dan ternyata itu tuh adalah sudah dari tahun lalu direncanakannya sama manajer aku. Jadi dari dulu aku tuh selalu ngomong kan, aduh cita-cita pengen ke Afrika deh karena Afrika itu kan terkenal dengan eh negara-negara yang eksotis terus udah ada hubungan dengan hewan-hewan juga. Kan gue tuh sangat suka hewan gitu kan. Beberapa waktu yang lalu kan Alsat Ahmad pergi ke Afrika. Ih, aduh pengen deh gitu. Tapi gue tuh tahu diri kalau gue tuh nggak ada waktu gitu. Beberapa waktu yang lalu Raffi Ahmad ke Afrika. Gue sampai ngomong ke Raffi, Vi, gue yang suka binatang kok lu yang pergi ke Afrika sih gitu. Jadi tapi kan gue tuh emang sangat suka kerja. Jadi di otak gue tuh nggak ada liburan tuh nggak ada kecuali libur Lebaran sama libur akhir tahun itu pun dipakainya buat umroh atau hanya ke Bandung atau ke negara mana atau cuma liburan kemana gitu kayak Afrika tuh ya udahlah itu cuma cita-cita gitu aja maka pas sebutin Afrika wih seru banget ternyata jadi dari tahun lalu katanya istri aku tuh ngomong ke Awan manajer aku pengen ngajak Ade ke Afrika pengen mewujudkan cita-citanya kata gitu terus ya udah diatur sama Awan pantesan di beberapa minggu ini tuh gue tuh tiba-tiba sibuk banget maksudnya kayak Family 100 syutingnya tuh bisa Senin sampai Jumat terus ada Dangdut Mania dadakan DMD syuting tuh seminggu bisa 3 kali terus FYP juga sampai hari Sabtu Minggu juga masih syuting sampai Raffi tuh gini kenapa sih kita syuting sampai weekend juga syuting iya nih kenapa ya gitu dan gue juga nggak tahu terus ada beberapa kru gini mau liburan nih ke gue gini liburan apa nggak ada liburan gue mah gitu karena gue tuh sangat tidak masuk agenda gue kalau liburan tuh. Ya udah ternyata selama ini tuh nyetok. Jadi Awan itu manajer gue itu sudah ngatur perginya juga cuma seminggu. Padahal itu bisa lebih dari itu 2 minggu tapi karena tahu kan gue lagi banyak kerjaan, lagi megang beberapa acara. Jadi udah konfirmasi, udah diatur sama para produser ada beberapa acara kan dalam sehari gue tuh bisa pegang sampai 5 acara dan rata-rata gue bawain acara itu sendiri tidak ada partner ya alhamdulillah sih emang dipercaya seperti itu jadi ya udah beberapa acara nyetok buat keberangkatan gue seminggu dan ini hari Kamis tanggal 4 pergi jadi nanti pas tanggal 7-nya tuh justru mudah-mudahan gue lagi ada di sana gitu seru banget lah pokoknya senang banget gue. Oke, berarti saat ini berarti ngasih kado justru istri ngasih kado Istri ngasih kado iya. Kalau tahun lalu kan gue ngasih mobil ke istri gue balas ngasih mobil juga ke gue. Terus kalau itu kan masih gue bilang ah ini kan duit gue juga pas yang saya tuh ini duit aku ya kata dia oh gitu oh, ya udah oke ya udah jadi pokoknya Afrika wih keren banget oke gitu. berarti itu sama anak-anak semua atau Enggak, berdua aja cuma berdua, tapi di sisi lain hebatnya istri gue tuh ya, dia tahu gue tuh tidak bisa menikmati liburan. Jadi kalau liburan tuh gitu yang ngerasa aduh nggak enak deh berasa buang waktu kalau liburan entah kenapa emang gue dari dulu seperti itu akhirnya dia ngajak produser gue di The Hakim sama salah satu kameramen kita ajak ini kameramen dan juga ini supaya di sana kan perlu dokumentasi mungkin mau ngonten karena ya di depan mata ada binatang banyak masa gue nggak ngonten udah sekalian ngonten jadi istri gue juga ya tahu gue tuh hobinya itu berkarya gitu kalau hanya gitu-gitu aja ya gue harus berbagi kebahagiaan berbagi apa yang gue lihat itu dengan teman-teman dan juga subscribers gue ya udah jadi bawa satu kameramen satu produser sama kita berdua gitu yang happy ya jadi bukan hanya gue kameramen gue juga
si Iqbal namanya, dia udah diajak umroh, udah gitu sekarang juga pergi Afrika, dia yang seneng banget. Terus yang produser gue kan kebetulan non muslim kan, ya, beta beta orang Ambon. Nah dia itu cukup senior di perusahaan gue, dan dia tuh kan gue apresiasi ke anak buah gue tuh kan umroh dia, sorry beta lu nggak bisa diumrohin ya, pas kemarin yuk kita ke Afrika ya, seneng, seru banget. Jadi akan pergi itu berempat, satu kameramen, produser gue, dan juga saya dan istri gitu. Tapi udah rencana mungkin akan kemana? Nggak tahu, pokoknya semuanya diatur sama istri. Pesawat udah ada, tempat nginepnya sudah ada, itinerary-nya juga gue dikirim, juga gue nggak ngerti, ya udahlah ngikut aja. Jadi udah jadi semuanya, tinggal berangkat, tinggal packing. Packing juga ya bukan gue juga yang packing, pokoknya gue pasang badan aja udah. Tapi komentar orang gimana? Nggak diajar gitu. Apa Nggak, mereka udah paham juga? mereka ikut mengerti, dan juga ikut bahagia juga, dan bahkan mereka juga tahunya tuh beberapa hari sebelum kemarin diumumin tuh mereka udah tahu, dan mereka keep silent. Mereka ketawa-ketawa aja, mereka happy karena mereka tahu ayahnya tuh sangat jarang liburan. Kalau liburan juga ya tetap direpotkan dari rutinitas yang lain. Jadi mereka pengen ayahnya tuh ya dengan bundanya aja happy. Oke. Nah kemarin saat mungkin dapat ide apa nama dibikin kayak seolah-olah kayak di atas pelaminan lagi gitu Pak. Itu makanya dibikin, kan ada pendopo, ya udah dibikin pelaminan, terus ada janur, ada catering, ada semua karyawan gue pakai baju batik semuanya, beneran undangan, terus ada kecapi suling dan lain-lain. Jadi seru banget. Dan yang paling seru adalah gue dipakein baju menikah pas 17 tahun lalu, kan ini anniversary ke-17, dan masya Allah masih muat, masih pas di badan. Istri gue yang bete. Jadi kan itu istri gue yang ngatur kan, gue juga nggak tahu pakai diputut mata kok pakai baju ini. Jadi gue inget kan, sampai datang penata rambut, ada Nadir ngapain sih, gue mau kemana, udah diem aja, udah di tatanan rambutnya mirip 17 tahun yang lalu. Istri gue yang bete, bajunya gue gini, kok bukan baju pengantin, nggak cukup. Istri gue sih udah nggak cukup, jadi dia pakai baju yang lain, sampai sewa baju glamor gitu. Tapi oke lah, jadi kayak berhasil pelaminan dengan 5 anak. Berarti dia mengingatkan juga dong dengan 17 tahun yang lalu. Iya, jadi kalau 17 tahun yang lalu kan kita dengan menggunakan adat Jawa. Nah kemarin tuh diangkatnya tuh adat Sundanya, karena gue kan Sunda, kan ada betot bakakak, udah gitu juga ada huap lingkup. Nah sawernya udah keburu bubar, udah keburu kehebohan, ya udah acara sampai jam berapa, jam 11 malam lebih gitu. Jadi seru lah, alhamdulillah, senang banget gue. Suka dukanya gimana dengan 17 tahun kan artinya banyak pastinya penuh rintangan. Jadi ya kata orang kan tahun-tahun awal, 5 tahun awal itu penuh dengan cobaan. Enggak, cobaan dalam pernikahan itu setiap tahun, setiap bulan, setiap hari pasti ada. Karena apa? Karena ibadah terlama itu adalah menikah. Sholat ya 5 menit lah ya kurang lebih. Puasa cuma subuh sampai maghrib sebulan ketika Ramadan. Umroh juga cuma berapa jam, haji juga berapa hari. Kalau menikah itu bertahun-tahun, jadi setannya juga banyak, pasti banyak rintangannya juga. Tapi ya udah, ada kesadaran, intinya sih bahwa kesadaran bahwa kita itu nggak sempurna, pasangan kita pun nggak sempurna, kita pun nggak sempurna. Jadi yaudah, terima kekurangan masing-masing, nikmati kelebihan masing-masing, sudah seperti itu. Pada satu momen ya udah kita pasrah aja, udah terima aja. Misal sibuknya gue, misal rutinitas gue, malesnya gue, mungkin hobi tidurnya gue, mungkin ngoroknya gue, mungkin berantakannya gue, terima gitu. Begitupun dan pasangan terima, ya udah saling menerima aja seperti itu. Dan jangan membesar-besarkan masalah yang kecil. Ya, masalah besar kita kecilkan saja dan dikomunikasikan gitu saja. Tapi apa sih yang membuat ibaratnya mungkin punya tips tadi, salah satunya mungkin supaya rumah tangga langgeng. Maaf ya, maksudnya banyak kalangan artis di sana yang sebetulnya tidak ada titik aman. Jadi kalau gue itu bawain acara berita teman-teman gue yang ada rumah tangganya sedang ada masalah, gue tuh suka banyak istighfar, karena itu bisa terjadi dengan rumah tangga manapun. Bahkan gue juga dengar cerita ada kakek-kakek 70 tahun aja bisa cerai dengan istrinya yang sudah 50 tahunan lebih berumah tangga. Jadi kalau 7 tahun mah masih bentar. Jadi tidak ada kata aman. Pokoknya
Tidak ada rahasia, tidak ada konsep, tidak ada prinsip apapun. Yang jelas masing-masing keluarga, masing-masing pribadi punya cara tersendiri untuk bisa berumah tangga. Dan sampai kapanpun harus sama-sama menjaga. Sama-sama, tidak hanya satu pihak saja. Oke. Yang menjadi perhatian publik juga terakhir kemarin apa namanya istri sendiri tadi lah mengungkapin katanya boleh lah kalau dia mau poligami. Oh itu itu tidak menolak dan juga tidak apa ya, karena itu ada di Al-Quran kita. Betul. Jadi kalau kita tidak mau menerima itu berarti kita tidak percaya dengan perintah dari Allah, dan kita tahu itu terbaik. Dan asbabun nuzulnya juga karena zaman dulu kan satu orang tuh bisa 100 istri, jadi ditekan sampai 4 itu jadi. Nah kalau itu dan itu nggak wajib dan tidak diharuskan juga. Jadi istri gue aku nggak melarang kamu untuk apa sih berpoligami ya. Ya iya iyalah memang harus seperti itu, dan aku juga tidak wajib melakukannya. Ya udah santai aja, dan satu istri aja belum bisa membahagiakan dan maksimal, jangan sok-sokan deh nambah satu kau buat gue gitu. Tapi bukan berarti mengharamkan itu, boleh-boleh saja jika mampu. Saya tidak mampu. Nanti takut gak adil ya. Apa? Nanti takut gak adil. Segala macamnya tidak mampu lah gue. Gitu. Terakhir dah, ini Meli sama Janoko kan lagi pada pecinta apa sih? Iya jadi di kan gini ya, binatang itu juga kan makhluk hidup, punya rasa juga. Ternyata kan gue mendatangkan animal communicator. Ternyata dia bilang bahwa Meli itu cantik, glowing, so cantik lebih tepatnya. Emang cantik juga sih. Terus Janoko tuh kan kemarin tuh galau. Kemana? Ih, ya udah deh. Janoko tuh galau gara-gara teman-temannya sudah dikurbankan, sisa dia sendiri. Maka kita, aduh dia nggak mau makan. Akhirnya kita panggil animal communicator. Ternyata dia galau itu, ya itu bikin galau karena dia sendiri. Sebetulnya bikin galau dia tuh udah cinta. Janoko tuh suka sama Meli, sementara Melinya suka sama si Condro Simo. Condro Simonya udah disembeli. Nah si Janoko tuh udah dari pandangan pertama katanya udah suka sama Meli. Tapi ada si Mimi itu sapi gue yang kecil yang hitam putih. Dia rumpi katanya, kamu kan gak bertanduk, kamu jelek, sapi jelek kata gitu. Emangnya di antara 7 sapi besar itu cuma dia doang yang gak bertanduk, semuanya bertanduk. Dia minder, tapi kan lagi banyak teman-temannya, dia masih happy-happy aja. Teman-temannya hilang jadi dia galau, gloomy, diem gitu. Ya udah kemakan omongan si Mimi. Jadi si Meli juga seperti itu. Akhirnya ya udah, akhirnya dipertemukan lagi, mereka jatuh cinta lagi. Datang Mimi menghancurkan segalanya. Ya udahlah, jadi cinta segitiga, tapi ya yang satu kan udah meninggoy. Jadi tinggal Janoko. Jadi sekarang Janoko gue lagi nyari temen dia laki-laki atau perempuan yang bisa bikin dia happy lah. Maksudnya kalau laki-laki jadi dia ada temen untuk bermain, tapi kalau perempuan mudah-mudahan bisa jadi pasangannya. Pusing gue mikirin kisah cinta sapi, gila gitu. Jadi ya udah, ya gue jadi pas udah diliatin, iya ya bener juga yang kata dokter ya gitulah. Mimi dengan keponya, Mimi rumpi gue sebut. Terus udah gitu si Meli dengan kecantikannya, kemudian Janoko dengan kegalauannya, seperti itu. Kayak manusia juga ya. Kayak manusia, dan itu gue percaya karena gue tuh tahu kok ada jantan ada betina disatuin bisa nggak hamil karena ya mereka nggak saling suka. Makanya kadang-kadang mereka tuh suka kasih alternatif beberapa betina, mana dia sukanya yang mana, seperti itu. Situasinya dibikin romantis, dibikin sesuai dengan keinginan mereka gitu, dan itu tuh bisa didapat dengan komunikasi dengan mereka. Dan gue pun ya bukan animal communicator, tapi gue tuh bisa tahu oh dia tuh sukanya nggak sama ini, amanya itu gitu. Kelihatan kok tingkah lakunya. Tapi akhirnya juga tahu situasi kalau misalnya ini Tahu sebetulnya ya kita bisa menebak-nebak menerka, tapi kalau itu dokter kan pakai keilmuannya. Tahu, jadi oh pantesan dia gini, oh pantesan dia gitu. Jadi seru banget, dan masih banyak kisah-kisah cinta yang lainnya. Dan di rumah gue tuh baru datang binatang-binatang lainnya sejenis, dan ada kisah cinta lainnya. Aduh pusing dah gua. Oke. Ternyata buat emang boleh nih. Jadi pendidikan untuk anak-anak itu harus disiapkan di segala situasi. Sebetulnya itu yang gue siapkan juga ke anak-anak. Jadi mereka tuh sudah terbiasa naik transportasi umum di situasi gerah, situasi dingin, berdesak-desakan, lengang, kosong, nyaman atau sederhana atau bahkan sengsara sekalipun harus siap di segala medan. Nah, seperti jika banjir seperti apa, jika gempa seperti apa, jika kebakaran seperti apa, sampai juga jika ada di lift macet seperti apa. Nah itu tuh pendidikan dari orang tua, guru, lingkungan dan sebagainya. Panik itu masalah mental itu harus dijaga.
Jadi ada yang ada halangan dikit, wah udah panik, ada yang tenang. Nah itu berarti anak yang terjebak di lift itu hebat banget mentalnya, santai, bisa minta tolong dan lain-lain. Dan dia juga siap kuda-kuda jika terjadi hentakan, minimal meminimalisir kecelakaannya. Jadi hebat banget, mantap. Dan itu tuh harus dikasih pendidikan untuk merata semuanya. Ketika tenggelam harus seperti apa, harus tenangnya seperti apa, gempa harus sembunyi di mana, harus melakukan itu tuh. Harus dididik sejak dini. Berarti Seperti harus itu. dari sekolah atau dari rumah? Semuanya. Jadi kan lingkungan penting. Lingkungan itu termasuk pendidikan di sekolah, orang tua, tontonan, bacaan dan sebagainya. Itu penting buat gue. Audio Jungle.